Nah, informasi yang akan saya sampaikan pada sore hari ini sangat penting. Untuk siapa? Untuk Anda. Sekarang kita belajar. Apa yang akan saya sampaikan pada sore hari ini sangat penting untuk perkembangan bisnis Anda. Ya. Selama saya menjalankan usaha ini, saya mengamati banyak sekali yang kerja bersemangat. Presentasi kiri, presentasi kanan, presentasi atas, presentasi bawah, luar biasa sekali. Saya senang kalau punya partner kerja yang demikian. Ya. Mereka ini hard worker, pekerja keras. Terus berjalan demikian. Sampai suatu saat complaining, mengeluh. Pak, kenapa bisnis saya nggak berkembang? Saya akan tanya balik. Anda baca buku? Baca Pak. Buku apa? Buku silat. Terima kasih. Anda mendengarkan kaset? Pasti Pak. Satu hari 2 kaset. Kaset apa? Kaset dangdut. Terima kasih. Anda hadir di setiap pertemuan? Nah, kalau ke pertemuan saya enggak Pak. Tapi kalau ke kawinan saya sering Pak. Terima kasih. Di dalam melakukan usaha ini, Anda tidak hanya dianjurkan untuk working hard, kerja keras, tapi juga Anda dianjurkan untuk working smart, kerja pintar. Gimana caranya? Kita gunakan alat bantunya, core system. Sebagai konsultan Anda, sudah menyediakan alat bantu bagi Anda. Buku, kaset, pertemuan. Baca buku, dengar kaset, datang di setiap pertemuan. Nah, namanya juga alat bantu. Kalau di kamus itu, kalau kita baca, alat bantu adalah alat yang mempermudah kita lakukan pekerjaan. Saya garis bawahi kata mempermudah. Ya. Jadi Anda gunakan alat bantu di dalam usaha ini. Di dalam bisnis ini ada 2 hal yang perlu Anda perhatikan. Ada ilmu, ada praktek. Anda cari ilmunya, Anda dapatkan ilmunya, Anda pelajari ilmunya, Anda nggak praktek, percuma. Anda praktek terus, Anda cari ilmunya, Anda nggak dapatkan ilmunya, Anda nggak pelajari, percuma juga. Jadi keseimbangan. Anda cari ilmunya, Anda dapatkan ilmunya, Anda pelajari ilmunya, Anda praktek. Lalu pertanyaannya dari mana dapat ilmu mengenai bisnis ini? Dari buku, kaset, pertemuan. Maksud saya, Anda bijaksanalah. Ini bisnis Anda sendiri. Anda gunakan alat bantunya, buku, kaset, pertemuan. Nah kalau saya anggap bisnis ini pertarungan. Kalau kita bertarung itu kan harusnya kita selesaikan secara cepat dan efektif. Kan begitu? Pertanyaannya, gimana caranya kita menyelesaikan pertarungan ini secara efektif? Kita dikasih 3 alat bantu, masa kita cuma mau menggunakan 1 atau 2? Kita gunakan semua, 3-tiganya. Saya menggunakan 3-tiganya. Buku, kaset, pertemuan. Tapi yang jadi masalah, kadang pikiran kita sendiri yang menghambat kemajuan kita. Anda tahu alasan yang paling mendasar kenapa banyak orang melakukan usaha ini tidak menggunakan alat bantunya? Anda tahu jawabannya? Karena core system sebagai konsultan Anda di dalam usaha ini itu gratis, nggak minta bayaran dari Anda. Coba Anda bayangkan, misalkan Anda membangun perusahaan ini perkembangannya meningkat, tiba-tiba perkembangannya slowing down dan memaksa Anda membayar konsultan. Anda keluarkan puluhan juta, ratusan juta. Dan perusahaan konsultan ini mengeluarkan advice bagi Anda, saran, lakukan A, B, C. Anda lakukan. Pasti. Yang jadi masalah, core system ini gratis. Nggak minta bayaran dari Anda. Jadi advice-nya, sarannya kepada Anda semua untuk menggunakan alat bantu, tidak Anda dengarkan. Kan begitu? Ya. Satu lagi contoh. Bisnis ini modalnya 2 juta kan? Karena modalnya 2 juta, Anda anggap bisnis ini bisnis main-main, kan begitu? Jadi Anda tidak tertarik untuk melakukannya. Nah, ada yang tertarik, ada sekedar tertarik, tapi sekedar bergabung, lalu berharap suatu saat dia sukses di usaha ini. Nah, sekarang kita tingkatkan modalnya, puluhan juta, ratusan juta. Anda tertarik? Belum tentu. Anda katakan, Pak, mahal. Jadi so what gitu, ya. Jadi memang karena pikiran kita sendiri yang menghambat kemajuan kita. Nah, sekarang saya akan lebih menekankan kepada alat bantu yang kedua, kaset. Core System menyediakan program penanganan kaset, namanya Network Education Tape Program NETP. Harganya Rp30.000 per bulan, dan setiap bulan Anda akan mendapatkan 2 kaset. Pertanyaannya, kenapa saya mesti penanganan NETP, Pak? Nah, ini yang seru. Alasan pertama, bisnis ini terdiri dari banyak sekali informasi. Dan informasi mengenai bisnis ini bisa Anda dapatkan dengan penanganan NETP. Anda tahu kenapa banyak orang belum tertarik melakukan usaha ini? Anda tahu alasannya? Karena lack of information, kekurangan informasi. Saya yakin sekali,
kalau Anda mendapatkan informasi sebanyak yang saya terima selama saya menjalankan usaha ini, Anda pasti tertarik. Bisnis ini luar biasa sekali. Ya. Bahkan saya sampai sekarang, setiap saya mendengarkan kaset Netpi, saya masih mendapatkan informasi baru. Setiap saya berkonsultasi dengan sponsor saya masih mendapatkan informasi baru. Jadi informasi di bisnis ini itu banyak sekali. Anda paham maksud saya? Saya akan jelaskan kepada Anda, mengilustrasikan kepada Anda, apapun bisnis Anda perlu dapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai bisnis Anda sendiri. Ya kan? Contohnya, Anda ingin membuka toko handphone. Sungguh sangat tidak bijaksana Anda kalau Anda tidak mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai model-model handphone terbaru, tipe-tipe terbaru, merek-merek terbaru, kemampuan-kemampuan terbaru. Jadi Anda perlu mendapatkan informasi-informasi mengenai toko handphone, karena itu bisnis Anda. Lalu bagaimana caranya? Anda berlangganan majalah seluler, majalah mengenai telekomunikasi. Kan demikian. Saya mempunyai rekan, seorang arsitek. Beliau arsitek top. Proyek itu sampai di Cina, di Malaysia, dan Singapura. Kebetulan saya ada satu proyek dengan beliau. Beliau ini berlangganan 2 majalah lokal dan 4 majalah impor. Kenapa dia berlangganan begitu banyak majalah? Karena dia tahu arsitektur dan interior design itu bisnisnya. Jadi dia perlu mencari informasi banyak-banyaknya mengenai bisnisnya, mengenai perkembangan jenis rumah, perkembangan jenis material. Ya, ini bisnis Anda sendiri. Anda harus mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai bisnis Anda. Sekarang saya akan contohkan, ini ada kaset Netpi. Kaset Netpi ini bentuknya seperti ini. Ya, ini khusus dikeluarkan dari core system. Covernya gambarnya puzzle. Puzzle Anda tahu ya, puzzle itu keping yang kalau dari satu keping Anda nggak akan pernah tahu keping itu akan memberikan gambar apa. Tapi kalau disusun, nah samar-samar akan terlihat gambarnya, ternyata oh keping-keping ini memberikan gambar rumah, pemandangan gitu. Sekarang pertanyaannya gini, kenapa sih core system pakai gambar puzzle? Kenapa nggak gambar Sylvester Stallone gitu, atau ayam lah gitu? Anda tahu kenapa? Ini ada hubungannya. Pertama kali Anda melakukan usaha ini, Anda nggak akan pernah tahu apa yang akan diberikan oleh bisnis ini ke dalam kehidupan Anda. Tapi setiap Anda mendengarkan satu kaset Netpi, Anda mendapatkan informasi baru. Anda susun satu pasal. Anda mendengarkan satu kaset Netpi baru, Anda mendapatkan informasi baru, Anda susun satu pasal. Samar-samar mulai terlihat sehingga suatu saat semuanya menjadi jelas. Oh, bisnis ini memberikan ini dalam kehidupan saya. Kehidupan Anda akan dibawa kemana? Itu maksudnya. Ya. Jadi saya ingin Anda berlangganan Netpi karena ini untuk bisnis Anda sendiri. Yang kedua, Netpi ini investasi Anda di dalam usaha ini. Nah ini banyak, di grup saya juga banyak orang yang mempunyai pola pikir yang salah mengenai berlangganan Netpi. Mereka menganggap berlangganan Netpi ini suatu pengeluaran atau pemborosan yang tidak perlu. Kita harus pintar, we have to be smart. Kita harus bisa membedakan antara expenses dengan investment. Expenses itu pengeluaran yang Anda lakukan, tapi tidak memberikan return bagi Anda, tidak memberikan keuntungan balik bagi Anda. Anda makan di restoran, Anda beli mobil, kalau mobil itu Anda pakai sendiri, Anda beli rumah, rumah itu Anda pakai sendiri, itu expenses. Kalau investment, betul Anda melakukan pengeluaran juga, tapi suatu saat akan memberikan return bagi Anda, memberikan keuntungan balik bagi Anda. Nah, kaset Netpi ini investasi Anda. Karena kaset Netpi ini 1-2 tahun mendatang akan memberikan penghasilan bagi Anda 40 juta per bulan. Bahkan kalau Anda teruskan 3-4 tahun bisa memberikan tambahan penghasilan 100 juta per bulan. Saya tekankan per bulan. Ya. Saya kasih Netpi. Memang banyak orang alasan di grup saya juga banyak. Pak, saya nggak punya tape Pak. Anda punya televisi? Punya Pak. Berapa inch? 21. Kecilin jadi 14, Anda beli Walkman. Kan begitu. Ya. 1-2 tahun mendatang, televisi Anda 60 inch, Anda nonton sampai mata Anda merah. Ya. Pak, saya nggak punya uang Pak. Tapi kalau saya lihat, masih makan di restoran, masih makan di warung. Sekali makan 15.000, 30.000, sebulan bisa 2 kali. Anda harus pintar. Anda kasih tahu dulu ke keluarga Anda sedang membangun aset. Jadi makan dulu lah di rumah 1-2 tahun. Ya. 2 tahun kemudian Anda tiap hari Anda makan di restoran. Sampai restoran-restorannya Anda beli. Ya. Ada lagi yang bilang gini, Pak saya nggak punya waktu. Bohong, ngeri sekali nggak punya waktu, sibuk sekali Anda.
Tapi Anda ingat, core system mengerti sekali kesibukan Anda. Untuk itu dikeluarkan dalam bentuk kaset, supaya mudah dibawa-bawa dan mudah didengarkan. Ya. Maksud saya, Anda bisa menggunakan waktu-waktu tidak produktif Anda untuk mendengarkan kaset. Anda lagi macet, Anda dengarkan kaset. Memasak, dengarkan kaset. Menyusui, Anda dengarkan Netpi. Ya. Nggak, ini serius. Nah, Anda menyusui, Anda bisa dengarkan Netpi kan. Ya. Oke, sekarang begini. Kita melakukan usaha ini buat apa sih? Kita kan ingin membangun aset. Sehingga kalau aset ini sudah terbentuk akan memberikan kepada kita passive income. Dan kalau kita punya passive income, itu berarti kita akan punya uang dan kita akan punya waktu. Seperti Bapak Louis, ya kan? Dan kalau kita punya uang dan kita punya waktu, kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Kan begitu? Nah, di luar bisnis ini, di bisnis konvensional, mereka yang mendapat passive income, ini kita kategorikan sebagai seorang business owner. Pemilik bisnis yang menjalankan bisnisnya dengan sistem. Seperti para konglomerat atau pengusaha besar. Nah, jadi dengan melakukan usaha ini, kita secara tidak langsung itu akan diarahkan menjadi seorang business owner. Dan kalau kita pengen menjadi seorang business owner seperti para konglomerat atau pengusaha besar di luar sana, kita harus tiru apa yang mereka lakukan. Anda tahu apa yang mereka lakukan? Investasi. Jadi nggak ada itu pengusaha besar hari ini taruh duit, bulan depan udah minta mana hasilnya? Nggak ada. Ada return periodnya, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya. Jadi kalau kita ingin seperti mereka, kita lakukan investasi di usaha ini. Kita berlangganan Netpi. Ini bisnis kita sendiri kok. Ya. Nah, nomor 3, kenapa saya perlu berlangganan Netpi, Pak? Bisnis ini kan bisnis membangun aset. Ya. Dan aset kita ini kan berupa jaringan manusia. Lalu kita apakan jaringan manusia ini? Kita didik dan kita motivasi. Pertanyaannya, kenapa jaringan manusia ini perlu kita didik, Pak? Nah, ini yang menarik. Karena apapun latar belakang pendidikan formal Anda S1, S2, S3, S4, S5, S6, apapun kedudukan Anda di kantor, Anda direktur, presiden direktur, Anda komisaris, manajer, supervisor, kalau Anda masuk seperti bisnis ini, Anda harus turun lagi sampai dasar, Anda mulai belajar lagi. Dari mana Anda belajar? Dari Netpi. Anda jangan salah, bisnis ini bukan hanya bisnis mensponsori orang atau menjual produk. Karena kalau bisnis ini hanya mensponsori orang atau menjual produk, kita nggak perlu berlangganan kaset. 1 kaset cukup. Yang jadi masalah, kita melakukan bisnis ini, itu untuk mewujudkan impian kita, dan itu perjalanannya masih jauh, masih panjang. Kita perlu pendidikan yang constantly, ya, continuously, secara terus menerus. Dan itu hanya Anda bisa dapatkan, diantaranya dengan berlangganan Netpi. Ya. Nah, suatu saat Anda melakukan usaha ini, Anda pasti punya grup kan? Pasti Anda pengen grup Anda itu positif, termotivasi, dan terdidik. Kan gitu? Pertanyaannya, bagaimana mungkin Anda bisa mempunyai grup yang positif, yang terdidik, dan termotivasi kalau Anda tidak mulai dari diri Anda sendiri? Anda sebagai leadersnya, sebagai pemimpinnya, harus menjadi yang paling positif, yang paling tinggi motivasinya dan paling terdidik di antara grup Anda. Jadi Anda sendiri yang mulai. Bisnis ini bisnis duplikasi. Anda dulu mulai berlangganan Netpi, grup Anda akan mengikuti. Kan gitu. Ya. Nah, seperti saya sebutkan tadi, kita ini kan ingin menjadi seperti business owner kan, pengusaha besar. Nah, pertanyaannya, apakah dengan melakukan usaha ini lalu semudah itu kita bisa seperti mereka? Tidak. Kita perlu kesiapan mental, sikap, emosi, spiritual untuk menjadi seperti mereka. Jadi kita nih nggak bisa kita melakukan usaha ini terus ujuk-ujuk kita seperti mereka jadi hebat. Enggak. Kita perlu itu kesiapan sikap, emosi, mental, spiritual. Dari mana kita mendapatkan itu? Kita berlangganan Netpi. Kita belajar dari Netpi. Ya. Netpi ini bagian dari sistem. Saya ingin Anda berlangganan Netpi. Suatu saat sistem akan bekerja untuk Anda. Ya. Nomor 4, alasan nomor 4. Netpi ini bisa Anda gunakan untuk menjawab keraguan-keraguan orang terhadap usaha ini. Ya. Dan yang menarik, apapun keraguan-keraguan orang untuk tidak melakukan bisnis ini, sebenarnya jawabannya ada di bisnis ini. Pak, saya nggak punya waktu, Pak. Anda lakukan bisnis ini. 1-2 tahun Anda akan punya waktu, Anda akan punya banyak waktu. Ya. Bapak Suprato Cuaca, nanti Anda bisa berkenalan dengan beliau. Kebetulan beliau hadir di antara kita. Dari Senin sampai Jumat, beliau mengantar anaknya sendiri ke sekolah. Jadi beliau sekarang lebih banyak bergaul dengan ibu-ibu. Gitu, ya.
Pak, saya nggak punya uang. Karena Anda nggak punya uang, Anda lakukan bisnis ini. 1-2 tahun mendatang Anda punya uang. Pak, saya nggak punya teman, Anda lakukan bisnis ini. 1-2 tahun Anda akan punya teman. Bahkan nanti Anda akan bisa membedakan antara friends and acquaintance. Mana teman, mana kenalan. Ya. Pak, anak saya 5 Pak, sulung semua Pak. Jadi istrinya 5 maksud saya. Masa Anda nggak nangkep juga sih? Karena anak Anda 5, Anda lakukan bisnis ini. 1-2 tahun mendatang Anda akan punya waktu yang banyak untuk mendidik anak-anak Anda. Ya kan? Pak, bisnis ini kan materialistis. Siapa bilang? Bisnis ini materialistis. Yang materialistis itu kita. Kalau kita ingin bisnis ini tidak materialistis, Anda lakukan bisnis ini. Anda mendapatkan penghasilan tambahan, Anda sumbangkan untuk orang lain. Luar biasa sekali bisnis ini. Ya kan? Saya belum selesai membaca buku, judulnya Over the Top, pengarangnya Zig Ziglar. Beliau di buku itu mengatakan, usaha semacam ini bukan hanya memberikan kita sekedar sukses. Karena kalau sukses itu kita berhasil sendiri. Tapi di dalam usaha ini, kita bisa meraih yang namanya beyond success, di atas sukses. Karena kita mengajak orang lain bersama-sama dengan kita membangun kesuksesan. Itu baru bisnis ini. Ada lagi yang mengatakan gini Mas, Pak, gengsi Pak, saya kan S2. Saya nggak gengsi, Bapak kan lokal. Tapi nanti Anda bisa berkenalan. Di sini ada Executive Star Leader Bintang 7, Bapak Freddy Agus Susanto. Beliau Master of Business Administration dari Australia. Ya. Ada di sini Star Leader Bintang 5. Bapak Rizal Yamin, beliau Senior Vice President Bank Swasta Besar di Indonesia. Beliau Master of Economy dari India, Bollywood punya. Harusnya kalau Anda ingin tahu film-film India terbaru atau Anda ingin mahir membedakan antara kobra jantan sama kobra betina, nah Anda tanya sama beliau. Beliau mahir sekali. Yang jadi masalah di usaha ini, kita tidak dianjurkan oleh core system untuk menjawab keraguan-keraguan orang secara frontal, secara langsung. Karena apa? Karena akan menimbulkan perdebatan yang sebenarnya tidak diperlukan di dalam bisnis ini. Bagaimana caranya kita berjawab? Kita gunakan pihak ketiga, kita gunakan kaset. Di sini ada beberapa kaset yang bisa Anda gunakan untuk menjawab keraguan-keraguan orang. Nah ini ada kaset, judulnya Mengapa Network Marketing. Nah ini kaset menarik sekali, pembicaranya Bapak Hadi Santoso. Yang menarik, Bapak Hadi Santoso sendiri secara financially beliau secure, beliau nggak butuh bisnis ini. Pertanyaannya, kenapa beliau masih mau melakukan bisnis ini? Nah jawabannya bisa Anda temukan di kaset ini. Lalu Anda bisa gunakan untuk menjawab keraguan-keraguan orang dalam usaha ini. Anda bisa juga gunakan kaset 5 prinsip sukses Bapak Suprato Coaca. Kebetulan beliau hadir di antara kita. Nah bagi Anda yang gengsi-gengsi, nanti Anda akan tahu jawabannya apa arti gengsi sebenarnya dari Bapak Suprato Coaca. Ada satu kaset lagi, ini Bintang 4 itu mudah, Bapak Edward Sarjono. Nah bagi Anda yang mengatakan bahwa bisnis ini bisnis memanfaatkan orang lain, Anda dengarkan ini, Bapak Edward Sarjono menjelaskan untuk kita, ya. Dan nomor 5, untuk menjadi hebat di bisnis ini, Anda tidak harus menciptakan sesuatu, tapi kehebatan Anda di usaha ini itu ditentukan oleh seberapa hebat Anda meniru apa yang dilakukan oleh mereka yang sudah sukses. Anda tiru apa yang dilakukan oleh Bapak Suprato, Bapak Louis, Bapak Edward Sarjono. Lalu gimana caranya Anda meniru? Apa Anda ngintil terus gitu, datang ke rumah Pak Suprato, Anda bawa ransel, Pak saya ingin tidur bareng Bapak? Kan enggak, ya. Kita gunakan kaset. Dan yang menarik dalam usaha ini, mereka yang sudah sukses itu akan menceritakannya semua. Pengalaman-pengalamannya, kiat-kiatnya, teknik-tekniknya, kendala-kendalanya. Itu secara terbuka. Beda dengan bisnis konvensional. Di bisnis konvensional, Anda kalau ngeliat misalkan apa? Usaha restoran ya. Usaha restoran ini berkembang pesat. Anda ingin tanya kan, Pak, apa rahasianya? Saya anjurkan sama Anda nggak usah tunggu jawabannya, Anda tinggal aja. Karena percuma dia juga nggak akan pernah jawab gitu. Jadi Anda tanya, Anda tinggal. Ya. Nomor 6, nah ini alasannya. Netpi akan menghidupkan Anda di dalam usaha ini. Ya. Sekarang saya lihat nih dalam forum ini, paling hanya 10% yang mencatat, nih kan? Apa yang disampaikan oleh Bapak Louis, Anda cuma 10% yang mencatat. Bagian yang tidak mencatat, saya ingin tanya,
Anda di forum ini pasti Anda semangat kan? Saya ingin tanya, berapa lama Anda bisa maintain semangat Anda? 1 minggu? Paling lama 2 minggu. Ya kan? Berapa lama Anda bisa mengingat kata-kata yang memotivasi Anda dari Bapak Louis? 1 minggu? Paling lama 2 minggu. Dan bagi Anda yang mencatat, Anda jangan senang dulu. Saya mau tanya, Anda mau membacanya lagi? Paling 10%. Sisanya Anda jadikan bungkus kacang, kan begitu? Ya kan? Tapi Anda bisa mempelajari, Anda bisa mengingat-ingat momen ini, bisnis seminar ini, kata-kata yang disampaikan oleh Bapak Louis dari apa? Dari kaset. Suatu saat pembicaraan Bapak Louis di forum ini akan dikasetkan, dinetpikan oleh kursus tuh. Dan Anda belajar dari situ. Dan saya anjurkan kepada Anda, kalau Anda berlangganan netpi, jangan seperti berlangganan koran. Sekali Anda baca, Anda buang, jangan. Ini investasi. Anda dengarkan berulang-ulang. Saya kalau mendengarkan netpi ini, misalkan kaset apa nih? Ini 5 prinsip sukses. Kalau Pak Suprato belum bilang ampun, ini saya setel terus. Jadi kalau saya setel Pak Suprato, ampun Pak, ampun, baru saya berhenti. Jadi Anda dengarkan terus, netpi ini berharga sekali. Lalu netpi ini menghidupkan Anda dari hal-hal negatif di luar sana. Banyak sekali hal-hal negatif. Saya tahu itu persis. Karena apa? Karena saya sendiri juga benci saya mau usaha semacam ini dulu. Saya butuh waktu 6 bulan. Lama sekali. Untuk berpikir bisnis ini pantas nggak untuk saya? Ya. Saya sampai penasaran, kenapa rekan saya, kebetulan saya ini dulu satu kos sama Bapak Edward Sarjono, Bapak Suprato, dan Bapak Christian. Kenapa mereka ini bisa tertarik ke dalam usaha semacam ini? Saya datang ke bisnis seminar pertama, nggak mempan, saya datang kedua kali. Ya. Saya pelajari terus. Bisnis ini memang harusnya luar biasa. Saya sudah melakukannya dan saya menyatakan bisnis ini luar biasa. Ya. Nah, selama saya menjalankan usaha ini, tantangannya banyak sekali. Teman saya mengatakan, lu ngapain sih jalanin bisnis macam ini? Lu udah sekolah susah-susah, lu jalanin bisnis gini. Lu gak kasihan sama dosen lu? Dosen lu bisa nangis-nangis. Ya. Saya kalau kenalan sama orang juga saya senang. Ini saya kalau kenalan sama orang kan kita tukaran kartu nama kan. Ini kartu nama saya ini. Nama perusahaan saya ini namanya nama Perancis. Ini ada motonya juga kan, Gate to the New Living. Di sini ada Insinyur Amadius Wenan, Master of Science, Direktur. Wah, jadi kalau kenalan sama orang, wah gimana Pak? Wah, sekolah di mana Pak? Bisnis gimana? Wah, istri di mana Pak? Anak tinggal di mana Pak? Wow, ya kan? Dia mulai tertarik kan, ngomong-ngomong. Begitu saya mulai presentasi, dia terdiam, mati suri. Ya. Begitu dia tahu bahwa bisnis ini perlu mensponsori orang lain, langsung dia, Pak, nggak ada bisnis lain Pak. Kemarin saya 3 bulan yang lalu saya bantu grup saya presentasi di Sunter ya. Wah ini biasa kan, ini bisnis besar. Celana kain, sepatu tangan panjang, baju tangan panjang, sepatu pantofel kan. Wah, datang percaya diri, masuk ke rumah orang, prospeknya keluar, jebret. Pakai kaos kutang. Anda tahu kaos kutang? Singlet, ya kan? Nah, nggak apa-apa. Cil bos saya presentasi. Kebetulan dia duduk di sini kan. Ngobrol. Begitu saya mulai presentasi, dia mati suri juga. Ya. Begitu dia tahu bisnis ini perlu mensponsori orang, dia angkat tangannya begini. Untung saya udah baca buku. Kalau nggak gue cabutin tuh bulu ketek sampai licin. Tapi Anda tahu kenapa saya masih di dalam usaha ini? Karena netpi. Saya begitu bersemangat. Anda lakukan bisnis ini. Ya. Suatu saat Anda akan penasaran. Malam-malam Anda bisa teriak, ini baru bisnis. Ya. Tantangannya luar biasa sekali. Dan yang terakhir nomor 7. Kenapa alasan berlangganan netpi? Netpi ini kita gunakan sebagai indikator bisnis kita di dalam usaha ini. Jadi kalau di grup Anda, itu semakin banyak berlangganan netpi, itu artinya bisnis Anda sehat. Kenapa? Karena orang yang berlangganan netpi itu akan tahu untuk apa mereka menjalankan bisnis ini. Dan kalau orang sadar penuh untuk apa mereka menjalankan bisnis ini, mereka akan bekerja bersemangat dan mereka akan antusias. Ya. Dan itu bisa dijadikan sebagai indikator bisnis ini. Dan yang terakhir, sekarang tanggal 12 Desember 2004. Saya ingin sekali berjumpa dengan Anda paling lambat 2 tahun dari sekarang, 12 Desember 2006.
satu gedung ini bintang 8 semua. Oke, sekian informasi dari saya. Terima kasih untuk mendengarkan saya. Sukses untuk Anda.